Baiklah, saya akan mereview materi pertemuan 10 yaitu dilutive securities dan earning per share. Jadi, sekuritas dilutive itu adalah sekuritas yang dapat dikonversi menjadi saham biasa, sehingga berpotensi menurunkan harga per lembar saham. Karena rumus dasar dari menghitung laba per lembar saham itu, net income dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Kalau jumlah saham biasa yang beredar bertambah karena adanya ekuitas yang sebelumnya bukan saham biasa dikonversi menjadi saham biasa, otomatis jumlah saham biasa yang beredar itu akan bertambah. Kalau bilangan penyebutnya atau saham yang biasa beredar bertambah besar, otomatis laba per lembar saham pasti akan turun. Yang merupakan bagian dari sekuritas dilutif, yaitu yang pertama itu adalah sekuritas utang dan ekuitas, yang kedua utang yang dapat dikonversi, yang ketiga saham yang dapat dikonversi, yang keempat warrant saham, yang kelima akuntansi untuk kompensasi saham. Bagian sekuritas tadi itu diatur dalam PSAK 50, PSAK 53 dan PSAK 55. Yang pertama kita akan membahas mengenai utang yang dapat dikonversi atau convertible bond. Jadi bentuknya itu adalah obligasi, tapi memiliki fitur yang dapat dikonversi menjadi saham biasa. Alasan membeli convertible bond itu karena biasanya orang akan lebih tertarik membeli obligasi yang dapat diubah menjadi saham biasa. Kalau alasan bagi perusahaan adalah adanya pendapatan bunga yang diterima secara periodik. Ketika jatuh tempo akan menerima pelunasan utang sebesar pokok hutang dari obligasi tersebut. Convertible bond harus diakui secara terpisah karena convertible bond terdiri dari dua komponen, yaitu liabilitas dan ekuitas, dengan menggunakan metode with and without. With and without itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menentukan jumlah nilai wajar utang yang dapat dikonversi menjadi komponen liabilitas dan ekuitas. Yang kedua, menentukan komponen liabilitas dengan menghitung net present value atas arus kas masa depan pada tanggal suku bunga pasar. Yang ketiga, mengeluarkan komponen liabilitas dari nilai wajar utang yang dapat dikonversi untuk mendapat komponen ekuitas. Ketika obligasi itu tidak dapat dikonversi tetapi dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo, maka akan memperhitungkan berapa keuntungan dan kerugian dari pelunasan obligasi yang dipercepat. Caranya, bandingkan berapa kas yang dibayar untuk melunasi obligasi, bandingkan dengan nilai tercatat pada tanggal berapa terjadinya pelunasan sebelum jatuh tempo. Hasilnya akan menunjukkan kerugian atau keuntungan. Kemudian konversi terinduksi. Itu biasanya dilakukan oleh perusahaan yang menerbitkan obligasi ketika dia menginginkan tidak mau lagi membayar adanya kewajiban beban bunga. Maka satu-satunya cara adalah meminta kepada pemegang convertible bond untuk mengkonfirmasikan obligasi itu ke saham biasa. Otomatis tidak ada lagi kewajiban membayar beban bunga secara periodik. Dan jika tidak ingin diubah menjadi saham biasa, biasanya mengiming-imingkan adanya tambahan cash kepada pemegang obligasi supaya mereka mau mengkonversi obligasi menjadi saham biasa. Ini biasa disebut dengan induksi atau rangsangan. Kemudian yang ketiga itu adalah saham preference yang dapat dikonversi. Saham preference itu adalah saham istimewa yang fiturnya dapat dikonversi menjadi saham biasa. Ada juga yang dapat dikonversi, biasanya disebut saham preference yang dapat ditebus. Pengkonversian atau pelunasan didasarkan pada nilai buku, tidak diakui kerugian atau laba. Jika terdapat perbedaan antara jumlah kas yang dibayarkan dengan nilai buku dari saham preference, maka
Jumlah lebih yang dibayarkan di atas nilai buku biasanya disebut laba ditahan, dan itu posisinya di debit. Kemudian yang keempat itu ada waran. Waran itu adalah pemberian hak kepada pemegangnya untuk membeli saham pada harga dan periode tertentu. Biasanya, orang membeli waran akan berhak membeli saham dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar saham. Biasanya, penggunaan waran dapat berpotensi mengurangi jumlah EPS atau laba per lembar saham turun. Ada 3 kondisi situasi penerbitan waran. Yang pertama, agar sekuritas lebih menarik. Yang kedua, memberikan preemptive right atau hak untuk didahulukan kepada pemegang saham lama. Yang ketiga, kompensasi kepada karyawan. Kita akan membahas satu persatu tentang kondisi situasi penerbitan waran. Yang pertama itu adalah waran pada situasi pertama. Pada dasarnya merupakan opsi jangka panjang. Digunakan metode with and without untuk alokasi komponen pada waran yang diterbitkan dengan sekuritas lainnya. Jika investor tidak menggunakan waran sampai melewati masa periode, maka komponen ekuitas akun agio saham waran didebit pada akun agio saham waran kadaluarsa yang menjadi hak pemegang saham awal. Kemudian waran situasi kedua, yaitu hak membeli saham tambahan saat penerbitan saham baru secara proporsional, yaitu untuk mencegah dilusi atas hak voting, merupakan opsi jangka pendek, merupakan perusahaan hanya membuat memorandum entry ketika menerbitkan waran kepada pemegang perusahaan lama, dan itu tidak ada pencatatannya. Dan jika perusahaan menerima kas lebih besar dari nilai par saham, maka dikreditkan pada akun agio saham biasa. Begitu juga sebaliknya. Kemudian waran pada situasi yang ketiga, yaitu hak membeli saham bagi eksekutif dan karyawan. Kompensasi jangka panjang itu bertujuan meningkatkan loyalitas pada karyawan. Metode pelaporan opsi saham, yaitu menggunakan yang ada 2 metode, yaitu metode nilai intrinsikik, yaitu perbedaan harga saham dengan harga penggunaan waran saat waran diberikan. Kemudian yang kedua adalah metode nilai wajar, yaitu nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memiliki dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Kemudian akuntansi untuk kompensasi saham, yaitu timbul persoalan, yaitu yang pertama adalah menentukan beban kompensasi, dan itu digunakan dengan metode nilai wajar. Yang kedua yaitu mengalokasi beban kompensasi selama periode karyawan itu bekerja. Jadi berdasarkan IFRS, perusahaan tidak melakukan penyesuaian atas beban kompensasi saat tanggal kadaluarsa. Perusahaan dapat melakukan penyesuaian jika terdapat kondisi kerja pada rencana kompensasi. Karena kondisi pasar direfleksikan dari penentuan nilai wajar opsi saat pada tanggal pemberian, maka tidak diperbolehkan adanya penyesuaian jika penyebabnya adalah perubahan harga saham perusahaan. Rencana pembelian saham karyawan. Perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk membeli saham dengan potongan harga selama periode waktu tertentu. Rencana ini merupakan program dan harus dicatat sebagai beban selama masa kerja karyawan. Pengungkapan rencana kompensasi, yaitu memastikan pengguna laporan keuangan untuk memahami yang pertama adalah sifat dan tingkat penetapan pembayaran berbasis saham yang terjadi selama periode tersebut. Yang kedua, cara penentuan nilai wajar untuk barang atau jasa yang diterima atau instrumen ekuitas yang diberikan. Yang ketiga, dampak transaksi pembayaran berbasis saham terhadap laba atau kerugian pada posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya akan membahas mengenai earning per share. Untuk menghitung earning per share secara sederhana, yaitu adalah laba bersih dikurang dividen saham preference, itu dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar.
Jika LPS secara dilutif yaitu menghitungnya ketika ada potensi laba per lembar saham itu turun. Kemudian LPS pada struktur modal sederhana. Cara menghitung laba bersih residual sama dengan laba bersih dikurang dividen saham preferen. Jadi dividen saham preferen meliputi yang pertama itu adalah jumlah dividen dari saham preferen yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Yang kedua, jumlah dividen preferen kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Yang ketiga, jumlah dividen saham preferen kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayarkan dalam periode ini. Kemudian, jika perusahaan mengumumkan dividen untuk saham preferen saat terjadi kerugian bersih, maka dividen saham preferen ditambahkan ke komponen kerugian bersih untuk menghitung kerugian per saham. Kemudian jumlah rata-rata tertimbang saham beredar. Perusahaan harus melakukan pembobotan jumlah saham beredar berdasarkan bagian periode saham tersebut beredar. Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar itu adalah mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobotan waktu. Faktor pembobotan waktu adalah jumlah dari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu periode. Kemudian dalam LPS pada struktur modal itu adalah penyesuaian laba dan penyesuaian saham. Penyesuaian laba atau setelah pajak yaitu adalah dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif, bunga dari efek berpotensi saham biasa yang dilutif yang diakui pada periode bersangkutan. Kemudian perubahan pendapatan atau beban dari konversi efek berpotensi saham biasa yang sifatnya dilutif. Kemudian penyesuaian saham biasa beredar. Yang pertama itu adalah ditambah jumlah rata-rata timbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Kemudian yang kedua adalah konversi tersebut telah diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut jika penerbitannya telah berakhir. Kemudian pengurangan ekuitas akibat penggunaan opsi dari luaran menggunakan metode saham treasury dengan asumsi yang pertama dikonversi pada saat penerbitan opsi atau waran. Yang kedua, perusahaan menerbitkan saham tambahan agar dapat membeli kembali saham untuk opsi atau waran. Rumus perhitungan saham beredar tambahan yaitu harga pasar dikurang harga opsi dibagi harga pasar dikali jumlah opsi. Baiklah, cukup sekian review materi mengenai tips securities dan earning per share. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.